Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyan ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfa liman arada ayyadhkara aw arada syukura. Wa qala Mustafa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Shadaqallahu alazim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ketua Majelis Taklim Al-Karomah, para ustadz, orang-orang tua kami, para sepuh yang dimuliakan Allah SWT dan yang kami hormati, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sama-sama kita mengharap ridho Allah SWT. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah SWT. Allah SWT telah kumpulkan kita semua di tempat ini dalam satu majelis ketaatan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan majelis kita ini diterima oleh Allah SWT untuk menjadi bekalan kita dalam kehidupan dunia, lebih-lebih untuk bekal kita nanti di kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling banyak berkorban untuk umat ini. Rasulullah adalah orang yang pernah menangis-nangis untuk umat ini, dan tidak ada satu orang pun yang pernah menangis untuk umat ini sebagaimana tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, kalau semua manusia di dunia ini ditanya satu persatu, apakah dia ingin bahagia? Maka kita akan mendapati satu jawaban yang sama, bahwa semua manusia di dunia ini ingin bahagia, ingin senang. Tidak ada satu orang pun yang bercita-cita menjadi orang yang susah. Karena itu setiap hari manusia berdoa, yang hampir tidak pernah tertinggal doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan selamatkan kami dari api neraka jahanam. Dari rangkaian doa ini 3 perkara yang diminta, 1 di dunia dan 2-nya di akhirat. Dan karena kasih sayang Allah, Allah SWT telah menunjukkan kepada manusia ini satu jalan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, yaitu jalan agama. Sehingga untuk kebaikan dunia akan didapatkan dengan jalan agama. Man amilan sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal yang soleh, apakah dia laki-laki atau perempuan, dan dia beriman kepada Allah, pasti kata Allah akan diberikan kepadanya kehidupan yang baik. Begitu juga untuk kebaikan akhirat dengan jalan yang sama. Bahkan untuk selamat dari api neraka jahanam pun dengan jalan yang sama. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni man za'ani minkum bisyahadati la ilaha illallah bil ikhlas dakhala fi hisni wa man dakhala hisni amin amin adib. Sesungguhnya aku Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, kata Allah, maka sembahlah aku. Barang siapa yang datang kepadaku dengan iman yang sempurna, dia ucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia akan berada dalam perlindunganku. Dia akan berada di dalam bentengku. Dan barang siapa yang ada dalam bentengku, dalam perlindunganku, dia akan aman dari azabku. Karena itu hadiah mulia, Allah SWT sudah berikan jalan ini. Sehingga apabila kita ingin bahagia hidup di dunia ini dengan jalan agama, tetapi adatnya manusia ini ingin cari yang susah, dia mulia. Adatnya manusia ini ingin cari yang susah. Allah kasih yang enak, maunya yang susah. Satu kali ada satu orang kaya dan satu orang miskin berjalan bersama-sama.
Karena berjalan bersama-sama, waktunya makan mereka makan sama-sama, waktunya istirahat mereka istirahat sama-sama, sampai mereka pun menginap di satu tempat bersama-sama. Hadirin yang mulia, maka besok paginya mereka sudah berjalan bersama-sama satu hari, tapi belum saling kenal. Ketika besok paginya orang kaya ini dia bilang, memperkenalkan dirinya kepada temannya. Dia bilang, wahai saudaraku, sebetulnya saya ini orang kaya. Saya ini pedagang berlian. Kemudian dia tunjukkan berlian-berliannya, benda-benda yang kecil tapi sangat mahal harganya. Dia bilang ini harganya 1 miliar, yang ini 2 miliar. Hadiah mulia, temannya, orang miskin ini, dia melihat benda-benda yang kecil tapi sangat mahal harganya, terbesit di dalam hatinya. Wah, ini adalah sumber kebahagiaan ini. Kalau saya miliki satu saja, saya akan bahagia ini. Lalu timbul hasrat di dalam hatinya. Nanti malam kalau tidur, saya curi saja satu. Kalau saya dapat satu, saya akan bahagia. Maka ketika malam tiba, mereka pun beristirahat. Orang kaya tidurnya tenang, orang miskin ini tidurnya gelisah. Sebentar-sebentar disenggolnya nih orang kaya nih, sudah tidur apa belum? Sudah nyenyak apa belum? Begitu dia yakin orang kaya sudah nyenyak, maka dia mencari berlian-berlian milik orang kaya itu. Tapi dicarinya di mana-mana tidak ketemu, hadiah mulia. Dicarinya di tas orang kaya tidak ketemu, di balik bantal, dicari di mana-mana tidak ketemu. Akhirnya capek, terlelap tidur. Besok paginya kata orang kaya, Tuhan, kalau yang kemarin saya tunjukin itu murah, yang ini lebih mahal lagi nih. Ini 4 miliar, 5 miliar. Tambah berhasrat lagi orang miskin nih. Nanti malam saya harus dapat satu nih. Saya akan bahagia kalau miliki satu. Malam hari dicarinya lagi, tidak ketemu lagi. Maka besoknya kata orang kaya, mungkin hari ini kita akan bersama-sama untuk hari yang terakhir. Besok saya akan melanjutkan perjalanan ke tempat yang lain. Maka kata dalam hatinya orang miskin, wah ini kesempatan terakhir malam ini. Kalau saya tidak dapat, kesempatan saya habis. Maka malam hari dia kembali mencari itu berlian-berlian orang kaya. Tengah-tengah dia mencari, dibongkar-bongkarnya tas orang kaya. Tahu-tahu orang kaya ini kaget bangun. Dia lihat temannya orang miskin ini sedang bongkar-bongkar tasnya. Maka dia tanya, wahai Tuhan, apa yang kau lakukan? Kau bongkar-bongkar tas saya itu, kamu mau cari apa? Orang miskin merasa, wah tertangkap bahasa saya ini, lebih bagus mengaku saja. Maka kata orang miskin, dia bilang, wahai Tuhan, maafkan saya mengaku salah. Saya ini sedang mencari berlian milik Tuhan yang sangat mahal harganya itu. Kalau saya miliki satu saja, saya akan bahagia. Sumber kebahagiaan ini. Tapi saya sudah cari di mana-mana, saya tidak ketemu. Tolong tunjukkan kepada saya di mana Tuhan simpan, kok saya bolak-balik cari tidak ketemu. Maka orang kaya bilang, kamu cari itu berlian di mana? Dia bilang, saya cari di tas kamu tapi tidak ada, di mana-mana tempat tidak ada. Kata orang kaya, kalau kamu cari di tempat yang lain tidak ada. Waktu kita mau tidur tadi, itu berlian sudah aku masukkan ke kantong baju kamu. Kenapa kamu cari di tempat saya? Hadiah muliakan Allah SWT. Demikianlah, ketika orang-orang ingin bahagia, tetapi mencari sumbernya dari tempat yang lain, tidak akan ketemu, hadiah mulia. Sebab sumber kebahagiaan manusia itu sudah Allah titipkan di dalam hati-hati setiap manusia. Itulah yang namanya agama. Ketika manusia mencari kebahagiaan di tempat yang lain, tidak ketemu. Karena sudah dititipkan oleh Allah di dalam hatinya. Ada agama di sana. Sehingga apabila ingin bahagia, cukup amalkan saja agama. Orang desa tidak perlu pindah ke kota, orang kota tidak perlu pindah ke desa, yang kaya tidak perlu jadi miskin, miskin tidak perlu jadi kaya, yang pedagang tidak perlu jadi petani, yang petani tidak perlu jadi pedagang. Amalkan saja agama. Apapun keadaannya, amalkan saja agama, pasti Allah akan datangkan kebahagiaan. Tetapi hadiah mulia, ketika manusia ini diajak untuk amalkan agama, kadang-kadang merasa bahwa agama ini adalah perkara yang kecil, perkara yang sepele. Dia merasa agama adalah sesuatu yang tidak dibanggakan. Dia ingin membanggakan perkara yang lain yang selain agama. Hadiah mulia, orang-orang yang diajak amalkan agama tidak mau. Sholat tidak mau, puasa tidak mau, baca Quran tidak mau. Amal-amal agama semua ditinggalkan. Itu keadaannya, ketika dia membanggakan yang lain selain agama, itu keadaannya seperti satu ekor rusa berdiri di tepi danau. Waktu rusa ini berdiri di tepi danau, dia melihat ke dalam air danau yang bening, nampak bayangan dirinya. Di sana nampak bayangan dirinya, dia melihat tanduknya yang begitu indah.
Sehingga terbesit di dalam hatinya, oh, tanduk saya ini adalah yang paling indah. Tidak ada satu hewan pun yang tanduknya lebih indah daripada tanduk saya. Inilah kebanggaan saya. Maka dia pun telah membangga-banggakan tanduknya, senang. Ketika pandangan yang terbawa, akhirnya pandangannya terbentur kakinya. Begitu melihat kakinya yang kecil, rusa kecewa. Kenapa kaki saya kecil? Kenapa tidak sebesar kaki kuda atau kaki gajah? Kenapa kaki saya kecil sekali? Kemudian terbesit, oh tidak apa-apa, kaki kan tidak penting-penting amat. Jangankan kecil, tidak ada sekalian pun tidak apa-apa. Yang penting kan saya punya tanduk dan ini kebanggaan saya. Kalau kaki perkara yang tidak penting. Jangankan kecil, tidak ada sekalian pun yang nggak apa-apa. Tengah-tengah membanggakan tanduknya dan menyepelekan kakinya, tiba-tiba datang satu ekor harimau. Mau menerkam ini rusa. Kaget kalau mau diterkam harimau. Rusa berusaha menyelamatkan diri. Bagaimana caranya? Yaitu dengan berlari. Dan berlari ini dengan kaki, bukan dengan tanduk, hadiah mulia. Karena kakinya yang kecil itulah rusa pun lincah larinya. Sekiranya yang kakinya yang gede seperti kaki kuda atau kaki gajah, susah juga mungkin larinya. Tapi karena kecil kakinya, lincah larinya. Dikejar terus oleh harimau. Sampai di satu tempat jalan buntu, pagar tinggi, tidak bisa dilompati. Rusa melihat ada celah sedikit di bawah, membatin, dari sini saya menyelamatkan diri. Alhamdulillah, kakinya sudah lewat, kepalanya sudah lewat, tapi sayang, tanduknya nyangkut. Gara-gara tanduknya nyangkut itulah diterkam sama harimau. Baru pada saat itu dia menyesal dan paham. Ternyata apa yang dia banggakan itu yang bikin dia susah. Baru menyesal, sekiranya saya tidak punya tanduk, saya sudah selamat ini gara-gara tanduk yang bikin saya susah ini. Ternyata apa yang dia banggakan bikin dia susah. Kaki yang dia sepelekan mestinya itulah yang akan menyelamatkan dia. Hadirin, sekarang orang diajak amalkan agama, dianggap agama tidak penting-penting amat. Membanggakan perkara yang lain. Dari harta bendanya, jabatannya, kedudukannya, menyepelekan agama. Sadar atau tidak kita ini sedang dikejar. Bukan oleh harimau. Malaikat maut sedang mengejar kita sekalian. Dan kalau diterkam beneran nanti sama malaikat maut, perkara yang kita banggakan hari ini tidak akan menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah amal-amal agama pada diri kita saja. Amal-amal agama yang ada pada diri kita, iman yang sempurna kepada Allah, amal-amal agama yang sesuai contoh Nabi, itulah yang akan menyelamatkan kita. Yang hari ini mungkin kita sepelekan, hadiah mulia. Apa yang kita banggakan boleh jadi nanti membuat kita nyangkut di masar, hadiah mulia. Baru pada saat itu kita akan menyesal. Sekiranya saya tidak punya ini, tentulah saya tidak mengalami hisab yang demikian rupa. Ya. Tetapi penyesalan pada saat itu kita sudah terlambat, hadiah mulia. Dan hari ini kita sudah berdoa kepada Allah supaya Allah berikan kebaikan dunia akhirat. Maka hadiah mulia, untuk dapatkan perkara itu Allah sudah kasih jalannya. Dan kita tidak cukup hanya dengan berdoa saja, tapi kita perlu ada amal. Orang yang hanya berdoa dan tidak amal, seperti ada satu orang pemuda datang kepada seorang kiai, minta didoakan supaya punya anak. Dia bilang, Pak Kiai doakan supaya saya punya anak. Pak Kiai doa. Tahun depan balik lagi, Pak Kiai doakan supaya punya anak. Doa lagi. Tahun depan lagi datang lagi, Pak Kiai doakan supaya saya punya anak. Kata Pak Kiai, sudah 2 tahun loh saya doa. Belum punya anak kamu? Belum Pak Kiai. Tolong doakan sekali lagi. Baik, didoakan. Tahun depan datang lagi, Pak Kiai doakan supaya saya punya anak. Kata Pak Kiai, sudah 3 tahun saya doa. Belum punya anak juga kamu? Belum Pak Kiai. Tolong doakan sekali lagi. Baik, tetapi sebelumnya saya mau tanya dulu sama kamu. Kamu ini mau punya anak, kamu sudah nikah belum? Dia bilang, belum Pak Kiai. Oh, kamu belum nikah kok mau punya anak. Jangankan 3 tahun saya berdoa, botak sariawan saya berdoa, kamu tidak akan punya anak. Lah menikah saja kamu belum. Hadirin, kalau hanya dengan doa maka kebahagiaan, kebaikan dunia akhirat tidak akan datang kepada kita. Tidak cukup dengan doa, perlu kita amal, hadirin mulia. Kita berdoa tapi sholat ditinggalkan, puasa ditinggalkan, amal-amal agama ditinggalkan, tidak akan datang kebaikan dalam kehidupan kita. Karena itu kita sudah berdoa kepada Allah SWT, mohon supaya Allah SWT berikan kita hidayah, petunjuk, kekuatan untuk amalkan agama. Kita ingin istiqomah dalam amal-amal agama itu, hadiah mulia. Kita ingin istiqomah dalam amal-amal agama itu sesuai dengan contoh Nabi sampai dengan akhir hayat kita, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.